Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amirul Nawawi. Izin bertanya mengenai banyak akhir-akhir ini anak yang harus menafkahi ibunya atau orang tuanya, membiayai orang tuanya dan keluarganya, bahkan menjadi tulang punggung keluarganya. Tapi di sisi lain, terkadang anak itu merasa terpaksa karena keadaan, Prof. Apakah anak tersebut masih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Sekian. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya para pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kalau saya boleh menerjemahkan, jadi inilah yang dimaksud dalam bahasa anak muda sekarang ini, sandwich generation ya. Anak-anak kecil itu ditantang untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kebiasaan sebagaimana mestinya ya kan. Biasanya kan anak-anak dalam masyarakat agraris itu menjadi beban orang tua. Dalam masyarakat pedesaan, anak-anak itu biasanya tuh sekolah, biasanya tuh yang cari nafkah itu bapak ibunya. Bahkan kadang-kadang anak mudanya itu tidur di rumah tapi yang mencangkul adalah bapaknya. Karena memang itu menjadi tradisi orang tua yang membiayai anak. Tapi sekarang terjadi perubahan sosial yang sedemikian dahsyat. Mungkin karena banyak faktor penyebabnya, antara lain orang tua itu nggak mampu lagi mencari nafkah, tapi anaknya yang punya kekuatan fisik ya. Akibatnya apa ya? Anaknya itu terpaksa harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Mungkin ada adik-adiknya juga yang mau sekolah, ya mungkin juga ada kakeknya juga yang sudah sakit. Ekonomi rumah tangga tidak bisa disuplai oleh bapak ibunya saja, maka terpaksa anak itu bekerja. Ini banyak kita temukan ini. Akibatnya apa yang terjadi? Anak-anak itu yang mestinya masih sekolah, mestinya harus mencari masa depan yang lebih kokoh, lebih permanen, lebih tinggi sekolahnya nanti supaya lebih pekerjaannya bagus, maka harus putus sekolahnya, harus mencari nafkah. Jadi beban ekonomi rumah tangga itu biasanya itu dibebankan kepada orang tuanya, tapi sekarang ini beralih kepada anak-anaknya. Karena bapak ibunya tidak punya kekuatan, maka terpaksa harus dibantu oleh anak-anaknya. Nah, apa yang akan terjadi dalam kondisi seperti ini? Satu, anak kita itu nanti tidak punya kekuatan kompetitif. Kenapa? Pasti pendidikannya tidak tinggi. Kenapa? Harus cari kerjaan lebih awal. Yang kedua juga, pasti cara mencari uangnya itu bukan mengandalkan ekspertisnya, bukan mengandalkan profesionalismenya. Anak-anak kecil itu kan belum punya profesionalisme. Dia belum pernah latihan, belum pernah pendidikan, tapi terpaksa mungkin pekerjaan-pekerjaan yang gampang cari dapat uang itu ya. Misalnya jualan koran atau misalnya jual yang gampang dapat uang. Nah, sampai kapan akan berkembang kalau hanya pengalamannya seperti itu? Nah, ini sebuah tantangan masyarakat kita semuanya. Jadi saya menghimbau kepada kita semuanya, para orang tua, mari kita merancang sebuah keluarga ya. Bagaimana keluarga kita itu nanti akan lebih baik situasinya daripada kita sekarang ini. Jangan menciptakan sebuah generasi lebih lemah daripada kita. Kan ada ayatnya itu kan. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, surah Ali Imran itu. Hendaklah kalian khawatir melahirkan suatu generasi lebih lemah daripada kita. Nah, apa yang kita harus lakukan tentunya adalah itu tadi, perencanaan dalam berumah tangga itu. Ya, enggak ada punya pekerjaan, tapi tidak mau berkabeh, anaknya 7. Bagaimana memberi makan semuanya itu? Bagaimana menyekolahkan mereka? Ibunya nggak bisa cari nafkah karena hamil lagi. Bapaknya sakit-sakitan, maka terpaksa kakak yang tertua itu biasanya jadi korban. Kamu cari uang nak untuk membiayai adik-adikmu. Kamu cari uang nak untuk membantu bapakmu yang nggak cukup pendapatannya. Akibatnya anak-anak itu mencari pekerjaan yang murahan gajinya kan. Sayang-sayang loh. Kalau di sekolah kan nanti masa depannya itu bisa gajinya banyak. Tapi karena dia harus bekerja tanpa keterampilan, pasti gajinya lebih murah kan. Nah, ini tantangan kita ke depan. Nah, solusi yang terbaik apa? Mari kita merancang sebuah keluarga. Kalau memang kemampuan kita punya anak 2, jangan nambah lagi. Nah, makin banyak anak tapi tidak mampu kita biayai, gizinya pun anak kita itu nanti rendah kan. Anak-anak yang kekurangan gizi nggak bisa berpikir cerdas. Kesehatannya pun juga pas-pasan. Bagaimana bisa menjadi manusia produktif kalau anak yang dibesarkan dalam gizi yang sederhana?
Nah, inilah perlunya ada perencanaan dalam berkeluarga. Jadi anak-anak semuanya kalau mencari pasangan mau kawin, lihat dulu kondisinya. Jangan kawin terlalu dini, tapi juga jangan terlalu terlambat. Ya, carilah waktu yang paling tepat. Cari juga calon suami yang lebih baik. Jangan gantengnya saja, tapi itu nanti ada persoalan-persoalan tersendiri. Pokoknya kita harus penuh perencanaan di dalam rangka merancang sebuah rumah tangga. Baik sebagai orang tua maupun kita sebagai anak ya. Mari kita melakukan sesuatu agar nanti kita tidak meninggalkan generasi yang lebih lemah. Sebaliknya kita harus merancang sebuah generasi yang lebih kuat. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Oh, sepupu saya begini. Oh, tante saya begini. Oh, om saya begini. Aku tidak boleh mengulangi kelemahannya. Tapi ada om saya yang sukses, aku harus mencontoh itu. Ya, pengalaman adalah guru yang paling baik. Saya kira inilah para pemirsa, mudah-mudahan kita semuanya menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat melalui family planning. Jangan kita asal gitu ya. Pokoknya yang penting kerja dapat uang, sampai kapan anak kita akan menjadi pekerja murahan. Inilah harapan kami semuanya. Mari kita menjadikan generasi yang lebih baik, lebih kuat, ya, yang lebih kokoh. Insya Allah pasti kita akan menjadi bangsa yang kuat juga. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.